If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Kunci sukses dari Warren Buffett adalah membaca laporan keuangan yang sangat banyak. Jadi dia tahu. Berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan, mau bekerja sampai umur 100? Ya. Ini pendapat Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Laporan keuangan sering dianggap hanya kumpulan angka, padahal bagi seorang analisis, angka-angka itu mampu menceritakan apakah sebuah perusahaan sedang sehat, sakit, atau perlahan menuju kebangkrutan. Setiap perusahaan menghasilkan laporan keuangan, namun laporan tersebut baru menjadi bernilai ketika dianalisis sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan yaitu proses mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan menggunakan rasio dan indikator tertentu. Yang umum analisis yang digunakan adalah yang pertama likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Kalau semua tagihan bulanan harus dibayar, apakah perusahaan mampu membayarnya? Gitu. Contohnya sebuah toko memiliki kas 100 juta rupiah dan utang yang harus dibayar bulan ini adalah 40 juta rupiah. Artinya toko tersebut liquid karena memiliki uang yang cukup. Yang kedua yaitu profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset atau modal yang dimiliki. Nah, seberapa besar keuntungan yang berhasil diperoleh oleh suatu perusahaan. Contohnya warung kopi memperoleh penjualan sebesar 50 juta rupiah dengan laba bersih 10 juta rupiah. Artinya usaha tersebut cukup menguntungkan. Kemudian alat ukur yang berikutnya adalah yang ketiga, solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk melunasi semua utangnya jika diperlukan? Nah, contoh sederhananya perusahaan memiliki aset 5 miliar rupiah dan total utangnya 2 miliar rupiah. Kondisinya masih tergolong sehat karena aset lebih besar daripada utang. Kemudian yang keempat adalah aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, apakah aset perusahaan dimanfaatkan secara maksimal atau justru banyak yang menganggur? Contoh sederhana gini, sebuah minimarket memiliki toko barang yang cepat habis dan terus berputar. Artinya, aktivitas operasionalnya sangat efisien. Kemudian yang kelima yaitu arus kas, yaitu menganalisis keluar masuknya uang tunai dalam perusahaan. Apakah uang kas benar-benar masuk dan cukup untuk menjalankan operasional perusahaan? Jadi laporan arus kas itu terdiri dari arus kas operasi berasal dari kegiatan utama perusahaan. Kemudian arus kas investasi yaitu pembelian atau penjualan aset. Kemudian arus kas pendanaan yaitu pinjaman, penerbitan saham atau pembayaran dividen. Contoh sederhananya gini, sebuah usaha mencatat laba sebesar 100 juta rupiah, tetapi pelanggan belum membayar sehingga kas hanya 10 juta rupiah. Artinya perusahaan untung di atas kertas, tapi uang tunainya masih sedikit. Jadi analisis laporan keuangan itu yaitu hasil berbagai analisis membantu investor, kreditor, dan manajemen menentukan langkah bisnis berikutnya. Itu fungsinya. Nah, contoh lainnya adalah bayangkan kamu ingin membeli saham dua perusahaan. Perusahaan A untung 100 miliar, tetapi memiliki utang 2 triliun, sedangkan perusahaan B untungnya 70 miliar rupiah. Dengan utang jauh lebih kecil dari analisis laporan keuangan, perusahaan B bisa saja menjadi pilihan yang lebih sehat. Kesimpulannya, laporan keuangan bukan hanya angka, tapi bahasa yang menjelaskan kondisi nyata sebuah perusahaan.